Spoiler One Piece chapter 1191 mulai bertebaran di medsos nih. Dan yang kali ini ada beberapa bocoran yang cukup gila. Salah satu yang paling bikin heboh ialah Imu bakal berubah ke wujud terbarunya. Dan perubahan ini justru memunculkan teori baru tentang identitas asli si Imu. Jadi ada kemungkinan kalau Imu sebenarnya bukan cuma satu sosok. Teorinya wujud Imu ini punya kontrak dengan laut dalam. Kalau bener, bisa aja tubuh Imu selama ini cuma jadi wadah dari entitas tersebut. Dan kalau teori ini bener lagi, beberapa hal tentang Imu yang selama ini terasa nggak masuk akal mulai bisa dijelasin. Termasuk gimana Imu bisa punya kekuatan yang begitu luar biasa sampai bisa mengalahin Joy Boy dan kerajaan kuno. Tapi tentu aja ini masih sebatas teori berdasarkan spoiler yang beredar. Nah, yang bikin teori ini semakin menarik adalah wujud terbaru Imu. Wujud terbaru tersebut punya kemiripan dengan sosok iblis Lucifer. Dan ada satu detail yang langsung bikin Nakama menghubungkannya dengan karakter lain, yaitu yang memiliki 3 tengkorak. Ya, kemunculan 3 tengkorak ini mengingatkan kita ke Kurohige atau Teach. Apakah ini cuma kebetulan atau jangan-jangan Oda emang sedang memberikan petunjuk tentang sesuatu? Kita belum tahu. Tapi sekarang kita balik lagi ke teori tentang entitas lain. Menurut gua ada kemungkinan kalau masalahnya bukan cuma entitas berbeda, bisa aja Imu punya kepribadian ganda. Dan ada beberapa hal yang bikin teori ini menarik. Pertama, soal Nitok. Saat Imu berada dalam wujud Gunko, dia kan ngeliat Nitok ya. Dia sama sekali nggak terlihat seperti merasakan nostalgia. Tapi ketika true form Imu muncul, reaksinya berubah. Dia justru seperti merasakan nostalgia melihat Nitok. Dan kalau Imu memang cuma satu kepribadian, kenapa reaksinya bisa berbeda? Apakah karena wujudnya berbeda? Atau jangan-jangan memang ada kepribadian lain yang mengambil alih? Kemudian ada hal yang lebih aneh lagi, yaitu soal Gaban. Saat melihat Gaban, Imu sebelumnya terlihat seperti nggak tahu siapa dia. Tapi di spoiler terbaru, katanya Imu justru disebut mengetahui kalau Gaban pernah muncul di God Valley. Padahal kalau kita lihat dari screen time yang sudah diperlihatkan, Gaban dan Imu nggak pernah benar-benar bertemu secara langsung. Jadi pertanyaannya, dari mana Imu tahu soal Gaban dan keterlibatannya di God Valley? Bisa aja Imu mendapatkan informasi dari pihak lain. Tapi kalau teori entitas tadi benar, bisa juga informasi tersebut berasal dari memori atau pengalaman entitas lain yang ada dalam dirinya. Dan kalau memang seperti itu, berarti Imu mungkin bukan sekedar karakter dengan kekuatan super besar. Bisa jadi ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik identitasnya. Sekarang masuk ke spoiler tambahan yang nggak kalah menarik. Ajrudin disebut berhasil membatalkan Imu. Jadi ketika Imu ingin menyerang Luffy yang sedang nyembuhin lukanya nih, Ajrudin disebut berhasil menghentikan atau membatalkan Imu. Dan yang bikin situasi makin menarik, Luffy masih berada dalam mode Gear 5. Kalau bocoran ini benar, berarti Ajrudin punya momen yang cukup penting dalam chapter ini. Tapi sekali lagi, ini masih berdasarkan spoiler dan bocoran yang beredar di medsos. Jadi jangan langsung nganggep semuanya 100% benar sebelum chapternya resmi keluar. Namun kalau semua informasi ini ternyata benar, maka kita punya beberapa kemungkinan besar. Pertama, Imu memang punya identitas lain di dalam dirinya. Kedua, Imu mungkin punya kepribadian yang berbeda. Dan ketiga, bisa jadi perubahan wujud Imu berkaitan langsung dengan rahasia besar yang ada di God Valley. Apalagi sekarang ada petunjuk tentang Nitok, Gaban, God Valley, sampai wujud baru Imu yang disebut mirip Lucifer. Semuanya terasa seperti mulai mengarah ke satu pertanyaan besar. Sebenarnya siapa sih Imu ini? Apakah dia benar-benar sosok yang menguasai dunia, atau Imu cuma wadah dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Kalau menurut lu, teori mana yang paling masuk akal nih? Imu punya kepribadian ganda atau memang ada identitas lain di dalam dirinya? Tulis teori lu di dalam kolom komentar.